harusnya dia bilang, "Oh, Ustaz, aku tahu sumber santetnya, Iya. ikuti aku." Iya, di sana semuanya tangkap. Halo guys, Halo. selamat malam. Setelah banyak horor yang keluar, yang viral, tapi kami nggak nonton karena voucher habis. Iya. Sekarang kita nonton film baru Indonesia lagi yang berjudul Kitab Si Jin dan Iliyin. Kitab itu apa? Kitab itu maksudnya pencatatan orang-orang yang berdosa sama yang enggak. Jadi dia itu di Si Jin itu mencatat perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Oke. Kalau yang Ilil tadi untuk orang-orang yang baik biasanya. Oke. Catat tuh. Jadi hubungan sama filmnya apa? Filmnya itu Hubungan kitab dengan jalan cerita tadi kita tonton. makanya ini on the box. Jadi Ah. istilahnya makanan di tengah-tengah nih. Dia Iya, enggak, dia iya, di sebelahnya. Enggak jelas. Iya nggak sih, masa posisi di tengah-tengah nih antara mau masuk ke roasting atau masuk ke review ya? Benar. Jadi kayak sepanjang awal film tuh sebenarnya karena ada expect nggak tinggi kayak sekali nonton ini. Iya. Saya nonton tuh kayak nggak serem-serem kali lah. Oke. Cuman makin kesini kok agak seru nih. Dan endingnya itu suka banget. Sukanya itu Gua suka banget. kenapa Salah. ada? Nanti jangan langsung ke ending. Oke. Yang seru. Oke. Dia kan review dulu. Tapi yang paling aku suka dari film ini yang sesuai ekspektasi itu cuma acting sih. ya actingnya oke. Acting semua pemain actingnya oke. Acting oke. Tapi kadang di pertengahan aku ngerasa kayak orang nggak capek ya. Iya sama kayak cringe gitu nggak sih? Iya. Ada adegan yang bikin saya tuh ngakak itu adegan Pas mati. pas yang si Kartika itu nengok keluarganya mempan di darah. Itu lucu banget loh. Itu Kenapa? Aku nanya sih, maksudnya kenapa ketawa? Bagian mana yang lucu? lucunya tuh kayak Pas ekspresi mereka teriaknya. enggak, maksudnya kenapa sih harus ada adegan itu gitu loh. Membangun dari awal sebelum menuju itu tuh, wih, saya udah makin ke dalam nih ceritanya. Oh seru nih. Tiba-tiba, Apalagi ekspresi pas dia udah sadar. Di awal apa nih konsep dulu? Kalau dari awal itu ceritanya tentang ini, keluarganya disantet. Ya. Yang Tapi jadi- ini terang-terangan ya. Terang-terangan. Nggak maksa plot twist ya. Nggak maksa plot twist benar. Ini bagusnya ini dia terang-terangan mengalir. Jadi kita tinggal nikmati aja. Iya. Nggak usah sosok mikir ini siapa ya. Iya. Biasa kan gitu kan film Indo. Yang orang yang nggak kita paham. Ya. Nggak perlu dijelasin Ya. alasannya apa gitu. Ya. Paling jadi penasaran itu kenapa dia santet keluarga si Yuliati. Ya. Itu aja sih penasaran di awal. Karena konflik di sini nih, kita nggak tahu nih siapa selingkuhan, siapa yang Betul. siapa yang sah, istri sah dan anak sah. Itu pertama. Yang kedua aku mikir di sepanjang film ya aku mikir ini sebenarnya yang kan biasanya kan karakter utama itu kan selalu baik, Iya. tertindas. Tapi di sini dibikin karakter utama itu jadi jahat. Karakter utama itu penjahatnya malah. Iya dan juga Dan kita mikir nih, maksudnya orang yang jahat siapa sih sebenarnya? iya, karena nggak tahu titik terangnya yang mana yang jahat dan Mana- orang jahat pun itu bisa dijadikan orang baik. Betul. Jadi- kita bisa kasihan juga nih sama orang jahat. Iya. Dan film ini tuh dibilang jelek enggak, dibilang bagus juga enggak. Kayak tiba-tiba nontonnya jelek, tiba-tiba menarik nih. Iya. Tiba-tiba jelek lagi. Tiba-tiba bagus. Kayak Naik turun naik turun tapi seru. Iya. Enggak bosan-bosan kali Cuma lah. kalau horornya nggak terlalu horor sih menurut Horornya sama sekali nggak ada horornya. Iya. Nggak ada horornya. Dan Nggak seger. Tapi beberapa ada sih, Lip. memang yang horor itu yang tiba-tiba kayak yang panci jatuh yang pertama Ya, kali si Tika masuk habis kamar sholat. rumah. Nah, itu tuh terasa tuh. Itu ya, iya. Nah. Bagian itu aja satu. Horor. Cuman untuk adegan omanya muncul ini keren sih. Lebih baik nggak ada makeup yang tebal-tebal. Iya. Lebih baik. Make up-nya minimalis, Minimal. tapi oke gitu. Oke, ya. dia CGI juga nggak parah. Iya, CGI nggak parah sama nggak sekali, parah. nggak parah tuh makeup omanya yang jadi hantunya itu, yang jadi santetnya nggak Nggak over lah. nggak lebay. Masih bisa Memang- diterima. Memang yang Nggak, aku paling suka efek mayatnya sih. iya yang Efek mayatnya sih gue yang suka. yang mana satu Yang pas dijahit, pas dijahit. yang pas dirobek, pas masukin. Kok ada adegan santetnya lah. Dan yang pertama kali saya nggak expect, kan saya sebenarnya expect tapi nggak expect Yang mana? yang adegan omanya mati. Saya nggak expect dia itu disantet. Yang nyantet itu Yuli. Kita mikirnya gitu ya awalnya ya. Iya, karena kita mikir omanya kenapa nih? Oh santet nih, karena dia nggak bisa duduk apa-apa. Siapa yang nyantet dia? Ternyata nggak expect si Yuli lah yang nyantet dia. Padahal saya expect dia kena santet. Terus nggak expect bahwa Yuli yang Aku santet. juga nggak mikir itu ternyata udah mulai Iya, santetnya. udah mulai santetnya. Udah mulai santetnya. Dan pembawaan ceritanya itu kayak kalau kalian tahu cerita dia nggak origin, dia udah kelanjutan dari origin tersebut. Ya. Dia nggak menjelaskan langsung aku akan Iya, menjadi Oma. iya, Dia iya. nggak, dia langsung Oma itu disantet. Iya, nggak bertele-tele lah. Dan kita nggak perlu pikir panjang, Kita udah tahu apa yang Udah tahu terjadi, apa yang tinggal terjadi. ngikuti aja. ngikutin aja. Nah, tapi untungnya karena nggak ada yang sosok plot twist, sosok rahasia,
Jadi tantangan orangnya sekarang gimana cara bikin mereka mati yang menarik kan? Iya, Jadi benar. kira-kira sepanjang film tadi cara mereka mati itu menarik nggak? Kalau secara mati yang menarik sih nggak terlalu menarik, cuman biasa aja, cuman cara konsep dia nggak pilih kasih dari yang terkecil. Iya. Saya malah pikir yang terkecil paling terakhir. Karena kena bocah. Bocah gitu ya. tidak berdosa kan. Ternyata dia yang paling awal. Ah. Nah itu tuh kayak ini baru film, jangan pilih kasih. Iya. Jangan betul. kekuatan cinta menyelamatkan segala Iya. hal. Ini enggak, semua pilih rata. Dan yang lebih kerennya itu dia yang si Aang, si Akang, Si suaminya. Suaminya nggak tahu tuh sengaja untuk menggodanya karena dia menyukainya atau sengaja menggodanya untuk berbuat dosa. Iya. Karena Aku kan- sih mikirnya cuma untuk menghancurkan keluarganya aja. Iya. Memang misi dia untuk menghancurkan keluarganya aja Iya. sih menurutku. Makanya kayak si siapa Kaluna ini dari yang nggak ada duit jadi, weh aja. Ini akibatnya kalau sertifikat rumah digadai. ya salah bukan Oh, gadai. apa? Punya duit bukan beli rumah, bikin usaha gagal, pindah universe. Iya juga sih. Pindah universe dia guys. Iya juga Makanya sih. nonton Kaluna, kalian tahu lah dia ini. Cuman aktingnya oke sih. Iya, Kaluna di oke, sini oke, aktingnya oke lah. oke. Sebenarnya dia harusnya maunya dia jangan teriak sih. Maunya dia dibikin jadi sosok yang Kaget. bukan kaget, sosok yang nggak takut gitu. Memang dia nyantai gitu. Iya sih. Maunya dibikin kayak waktu dia omanya tiba-tiba dia kayak biasa terus nengok belakang baru muncul lagi omanya di belakang. Jangan yang kayak jadi Iya. istilahnya dia nggak berani untuk melakukan santet. Padahal kan dia Udah melakukan ya. nggak berani dari awal, Ah. dari dia gali kuburan Iya. buat Iya. ambil mayat omanya aja. Harusnya udah nggak takut apa-apa lagi ya. Nggak takut apa-apa lagi. Iya Apalagi dia sampai berani ngelawan si Laras. Ah. Udah berani kamu melawan saya, bab, kamu Tuhan haram. Jadi kayak waktu dia bilang kamu Tuhan haram, jadi kayak ini siapa anak haram sebenarnya gitu. Ya. Iya. Dan dia masuk akal juga. Si Laras ini datang kehidupannya untuk mengambil semuanya, hartanya, rumahnya, kehidupannya. Jadi masuk akal. Masuk akal. Makanya itu dia tadi kayak di awal si keluarga ini terkesan jahat, tapi makin ke ending kayak siapa sih yang jahat sebenarnya? Iya. Siapa sih yang iblis sebenarnya? Dan yang lebih nggak expect itu adalah si Yono. Iya, kena juga. Kenapa dia bisa mati gitu? Padahal Kena juga. yang di santet itu adalah sebuah foto. Kan awal cerita dia bawa foto. Iya, tuh. iya. Saya pikir hanya keluarga itu karena mayat dari darah daging itu sendiri. Iya. Kenapa bisa ke Pak Yono? Nah. Baru saya mikir, oh suaminya aja mati, padahal bukan darah daging. Iya, tapi seenggaknya ada di foto. Ada di foto, Ya, foto keluarga si itu Yono nggak ada di foto nih. Oh, Yono nggak ada. Tapi Yono udah terlibat. memang Yono Itu terlibat. mungkin kuncinya. Yono terlibat, tapi barang untuk nyatetnya apa? Iya, nggak ada sih. Nggak ada barang katanya. Nggak ada. Santet itu pasti kita butuh barang perantara. Iya, Kalau nggak foto, rambut atau iya. hal-hal yang ada di Kuku kek, kukunya, atau apa daging. Tapi nggak, si Yono nggak. Nggak ada sih. Hanya sebatas nama. Iya. Ikat- Mana ikat- mati yang paling tragis lagi. Kita mati paling tragis. Tragis. Di antara banyak yang mati, dia yang paling tragis. Final Destination banget ya? Hah? Final Destination Iya, banget ya? padahal papan itu bentuknya rata. Letoy. Bukan rata, Pak. Iya. Bukan tajam. Tiba-tiba hilang sebelah sini, Pak. Hilang. Tapi ada yang epic satu sih. Apa? Kedatangan Ustadz. Wah, Itu epic kali, Pak. anjir. Epic kali loh itu. Epic, bukan segala epic. Dan dia bawa Justice apa? Avenger Avenger. dengan dua senternya. Bawa dia ke surah. Wow. Tapi itu epic sih. Tahu nggak yang lebih kayak waktu mamanya surupan si Laras kan Kartika sibuk tuh buka pintu sana sini, terkunci sana sini sampai mamanya naik tangga tiba-tiba kunci itu lumayan serem kalau itu. Iya. Tiba-tiba Berdiri di tangga. anjir, itu baru serem kan. Iya. Sampai buka pintu sampai kena cek. Dengan bawa dia ke surah. Wah, anjay. Itu kalau ada Apa musik aja ya? sama musik itu sama ledakan api di belakang. Iya. Anjir. Avenger cok masuk. Tapi di antara semua karakter Ustadz di horor-horor, aku paling suka ini loh. paling the best. Aku paling suka ini loh. Apalagi waktu si Kartika mau pas mamanya saya kira udah selesai, kan Kartika mau maju tuh Ditahan dulu. dan tanpa berkata apa-apa. Iya. Kayak Ya aku merinding loh. anjir, itu Wibawanya dapat kali di ya. bawah ustadznya dapat Dapat kali. ikut merinding. Ya aku merinding loh. Kayak bayangin dia ulang lagi kan, tiba-tiba yang Kartika mau berdiri, Belum waktunya. dia nggak bilang apa-apa padahal. Iya. Anjir. Jangan ikut campur atau kalian akan hancur. Bismillah. Telekinesis bro, sampai hantunya jadi Spider-Man. Iya. Anjir, apa itu coba? Tapi memang pas adegan Spider-Man itu udah balik ke setelan awal mereka. Setelan. Mereka emang ciri khasnya kayak gitu loh. Talent horor, manjat dinding. Spider-Man. Dan hebat dan ininya dia itu pun
kayak mengikuti benar, kayak kan Rukia itu laki-laki nggak boleh menyentuh wanita kan, dia sama sekali nggak menyentuh, dia sama sekali tidak menyentuh. Kalau diperhatiin ya. Iya, Rukia lain kan boleh menyentuh tapi dengan alas lapisan kain biasanya. kain biasanya kan, dia nggak, dia bener-bener kayak badass banget cok, badass banget ustadznya, gila ustadz, you cool man. Ini udah paling keren tapi dari ustadz ini dari awal sampai pertengahan kayak fungsinya belum keluar. Ya. Sengaja ditahan. Ya. Akan kutunggu saatnya sampai keluarga itu mati dulu. Cuma kita tahu kan, perannya di ending nanti. Perannya untuk ending. Rukia. Cuman kayak dia nunggu keluarga mati banyak. Tapi aku nggak expect dia munculnya pas saat itu loh. Itu dia. Itu aku nggak expect. Sangat-sangat nggak expect. Biasanya kan kita ngelapor nih, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Dia lebih berguna dibanding yang kita nonton film santet, tapi bukan tentang santet. Oh ya. Apa sih? Tenung. Itu ini ustaznya lebih berguna. Iya. Mas Bayu ini nggak bisa buka pintu. Oh. Ustadz ini aja itu sama anjir. Ustadz ini aja tanpa buka pintu. Masuk. Anjir. Cuma aku paling epic tuh. Paling epic sih. Karena nggak expect dia bakal muncul di saat itu ya. Iya. Dan Keren. kayak anjir kayak di dalam itu saya malah pikir dia keluar datangnya dari pintu. Dari pintu si Kartika pengen buka. Jatuh baru keluar sana. Dia nggak dari belakang, cok. Sama yang perlu diancungi jempol itu aktingnya si Kartika sih. Iya. Itu kalau acting Kartika nonton satu kakak 7 ponakan. Oh, enggak. Nonton ya. Itu kan actingnya dipuji di film itu. Makanya di sini tuh dia kayak apa ya, gimana ya? Dia malah kayak pemeran utamanya dibanding second lead-nya. Iya. Pemeran Karena utamanya paling banyak muncul dan muncul. dia paling banyak muncul, dia yang paling banyak mengalami, dia yang tahu kejadian, dia juga menyelesaikan ya. Dan sama dia kayak lebih kayak mengarahkan film itu kemana tuh si Kartika. Iya, betul. Karena sorotannya pasti dia. Memang si Yulia ini tokoh utamanya. Si yang sang protagonis garis miring antagonis. Nggak tahu nih sebenarnya dia banyak jahat. Kalau si Kartika ini kan memang baik. Dilindungi, rajin ibadah. Tapi keluarganya mati mengenaskan. Bodohnya ini kan udah ketangkep basah Yulia nih. Yulia kan ketangkep basah nih. Ada mayat, ada dia, mau santet. Dan dia milih kembali ke surah. Karena ibu lebih penting. Ibunya, iya. Nah, dari ceritanya Ustadz aja, yang Nabi Muhammad masuk dalam sumur, mereka datang ke sumur, ke tempat ikatan itu berada. Tahu kan? Baca surah Anas. Bukan, sebelum baca surah Anas, bahwa ikatannya itu untuk mengeluarkan itu, baru baca surah Anas untuk memutuskannya. Nah, itu kan udah tahu tuh sumbernya di sumur. Ini kan sumbernya udah tahu nih di mana. Di depan mata nih. Nah, dia pilih ke surah. Karena ibu lebih penting. Ibunya lebih penting. Ibu dalam bahaya. Nah, kenapa dia nggak datang ke situ? Nanti kan Yulia cabut ininya, baca. Selamat ibunya. Happy ending. Masih anak kecil. Dan dia, kamu tidak akan bisa. Yulia kan dia bilang gitu kan. What the fuck, man? Itu loh alatnya. Ustadznya udah ceritakan, udah kasih clue dari awal. Dengarkan Ustadz keren itu. Dia nggak mau clue-nya itu apa. Dan Nabi Muhammad aja disantet. Dilemparkan sihir melalui batu yang ditaruh sumur. Nabi menyuruh orang ambil di sumur itu. Kenapa dia nggak melakukan hal itu gitu loh? Sumurnya ada di depan mata dia loh. Harusnya dia bilang, Ustadz, aku tahu sumber santetnya. Ikuti aku. Iya, sana. Semuanya tangkap. Enak selesai gitu kan? Enggak. Ya, ibu. Kayak memang kalau keluarga itu kenapa-napa memang pola pikir kita enggak panik. Bisa atau mungkin kebanyakan nih ceramah ustaz sampai lupa yang mana satu. Kebanyakan bilang sabar ya. Soalnya tiap ngadu ke ustaz nggak ceramah terus. Sabar ya. Sabar. Tidak akan diberikan kesusahan di luar batas kemampuan umatnya. Tapi yang lebih kerennya, yang saya sukanya tuh keluarga tuh mati. Jadi kayak Yuli ini berhasil nggak sia-sia. Nggak sia-sia kematiannya. Kayak saya pikir bakal pilih kasih bahwa ibunya selamat, kayak Allah selamat pula, ternyata mati. Makanya saya bilang filmnya bagus. Kenapa nggak pilih kasih? Siapa yang tokoh mati ya mati gitu. Jangan mati tiba-tiba hidup, atau jangan dia kesurupan tiba-tiba berhasil ruqyah terus selamat dengan kekuatan cinta semua bisa selamat kan. Enggak. Bingung juga sebenarnya mau dibahas ini pun, mau dibahas panjang juga kayak apa ya, sampah enggak, bagus juga enggak, cuma kayak bisa dinikmati aja, bisa dinikmati lah kayak fresh. Tapi kan tuh beberapa adegan tuh nggak ada sih. Aku nggak ada kayak mata melek sih. Melek kayak adegan, sebenarnya adegan horornya tuh dapat yang kayak
Iya, di lemari. Bukan jump scare ya? Bukan jump scare, Jump scare nggak ada. Jump scare sama sekali nggak ada. Ada, tapi kita nggak kena. Nggak kena. Kita udah hafal. Oh, lagi. Iya, udah ketahuan. Yang kayak apa? Horornya tuh kayak si Kartika nengok di sembunyi di lemari, dia lewat, mamanya di tangga, yang dia lagi sholat tiba-tiba. Ya, beberapa orang mungkin bekas sesak napas sih nontonnya. Kayak adegan apa? Yang di sholat tiba-tiba ada ikutan di belakang, itu makmum itu kayak gabungan antara cerita-cerita santet yang jadi satu gitu. Rating karena ini lumayan 7 lah. Iya, sama. 7. Aku 7. Nggak buruk. Karena 7 tuh rata-rata filmnya nggak buruk, nggak jelek. Tengah-tengah. Bisa dinikmati lah. Bisa dinikmati. Bukan 5 ya, 5 tuh memang tengah, cuman tuh buruk gitu. Masuk ke buruk sih. 7. Karena didukung sama actingnya. Si Yono pun actingnya oke loh. Iya. Nggak terlalu kaku. Padahal tokonya kayaknya jarang dilihat loh. Iya. Tapi adegan maksudnya cerita di sini tuh dia nggak lama tapi dia nggak cepet. Adegan santainya cepet aja, adegan proses santainya juga cepat. Iya, nggak bertele-tele sih. Nggak bertele-tele, langsung gitu loh. Langsung go to the point gitu. Full teror sih menurutku. Full teror, benar. Nggak sekedar nakut-nakutin, tapi garing. Terus kayak apa? Kayak lantai 4 tuh, berapa kali nengok belakang. Tapi nggak ada yang merasa satupun. Iya, asik. Pokoknya kalau horor Indonesia tuh kita pasti tahu lah. Nengok kanan nggak ada, pasti di kiri. Nengok belakang nggak ada, nengok depan. Nengok di bawah nggak ada, di atas. Nengok atas nggak ada, di bawah. Gitu aja. Kanan, kiri, atas, bawah. Bolanya kalau kalian nengok makhluk halus, gini. Ada. Itu aja. Tapi kalau kalian masih takut, hidupin HP. Nah, biasanya di HP, makhluk halus nggak akan berani muncul. Kenapa? Takut di-expose. Takut viral. Sekarang kan zaman FVP. Nanti kan hidupin filter yang mukanya kepala besar atau yang mukanya kecil gini kan. Nah, mana hantu? Ya sini hantu. Filter, Pak. Filter. Aduh. Tapi ini filmnya sampai ending nggak gantung ya? Enggak. Tuntas kan masalahnya? Benar-benar tuntas, ya. Tuntas, nggak ada ini dapat 2 nggak nih? Dapat 2 nih kayak yang sebelumnya? Nggak ada, ya. Ya ini tuntas sih. Ya, tapi omanya bangsat juga loh. Jadi omanya. Omanya juga nyantet keluarganya Yulia. Iya. Jadi kayak kan omanya yang mulai. Iya, peperangannya. Kalau nggak ada saling santet mungkin nggak akan terjadi kan. Iya. Cuman yang jadi cumannya ya siapa sih yang mau suaminya hidup sama pelakor? Nah itu juga nggak ada penjelasan sebenarnya siapa yang pelakor sebenarnya. Nggak ada penjelasan pelakornya. Jadi kita nggak bisa menjatuhkan tuduhan ke si salah satunya. Iya. Itu kita nggak tahu background awalnya gimana. Itu yang menjadi misteri. Dulu review kita untuk film Kitab Si Jin dan Ilin. Iya. Bagi yang belum nonton, boleh nonton. Bagi yang takut horor, jangan takut. Ini nggak horor. Ini lebih ke gore gimana gitulah. Horornya dikit aja. Cuma gitu aja. Oke, itu dulu. Udah lapar. Bye bye. Kita mau makan gyota. Paket I. Bye guys.